lihat paskibra tuh ribet gitu. Adanya kecenderungan plagiat itu dari apa ya, emang lagi hits gitu. Tragedi dulu itu pagi-paginya, untung bukan anak didik. Kecelakaan depan Borma Cibir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Posbar, podcastnya para pembaris legendaris. Kalau di Paskibra itu Posbar itu adalah singkatan guys, yaitu posisi baris ya, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 16 dan ton. Tapi kalau di YouTube Posbar itu adalah podcastnya pembaris legendaris, di mana Rocky bakal ngorek-ngorek tokoh-tokoh baris yang berpengaruh untuk keberlangsungan dunia baris ya. Masih jangan lupa untuk subscribe, like, and share untuk membuat channel ini lebih besar, dan juga buat kamu yang semua yang suka dengan Posbar, itu podcastnya pembaris para legendaris. Hari ini Rocky ada di studio Rocky. Kalau biasa Gagaro ya di sini ya, tapi hari ini narasumbernya sengaja datang ke sini untuk Rocky korek-korek tentang pandangannya terhadap dunia baris. So jangan kemana-mana, abis ini Rocky bakal balik lagi dengan narasumbernya. Masih kosong tempat duduknya, habis itu bakal balik. So, jangan kemana-mana ya, masih di Posbar, podcastnya para pembaris legendaris. Still in here di Posbar, podcastnya para pembaris legendaris. Ya, hari ini Rocky sudah barengan sama Kang Denny. Ya, Kang, ini salamnya. Oke. Senang banget hari ini karena Kang Denny jauh-jauh dari Jatinangor ya? Ya, rumah di Jatinangor. PSBB di sana? PSBB. Dicek poin nggak? Dicek dulu, dicek kelengkapannya pakai sarung tangan, pakai masker, suhu tubuh, alhamdulillah aman lah. Oh iya. Kalau baris PSBB juga? Enggak, ya baris Arab ini baris. Lockdown ya? Ya, hari ini aku udah berkenan sama Kang Denny Muhammad Reza ya? Iya betul. Ya, Denny Muhammad Reza, beliau adalah pelatih yang sudah malang melintang di dunia perbarisan, dan juga beliau ini yang megang BSP di Kota Bandung ya? Ya, Kota Bandung. Koordinator Kota Bandung ya. BSP itu adalah Barisan Satria Pajajaran. Kalau kamu tahu ya, BSP keren banget ya, ada lagunya Bas. Satria Pajajaran is the best number one. Keren banget. Sampai juri juga itu. Sampai nyanyi. Bikin sudut. Oke, Kang Denny sebelumnya say hi dulu untuk semua anak BSP yang ada di Posbar ini. Ya. Halo semuanya, buat anak-anak Barisan Satria Pajajaran yang ada di Kota Bandung, Kabupaten Bandung ya, khususnya Cileunyi, terus Karawang dan Bekasi. Tonton ya, jangan lupa subscribe, like, and share. Komen. Biar ngisi kegabutan kamu tadi di rumah. Oke, Kang Denny apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Sehat. Sehat. Semenjak 15 Maret kita sudah setengah lockdown itu ya. Iya. Dunia baris tiarap. Gimana nih perasaannya Kang Denny? Baris ini lagi tiarap ini, gimana perasaannya sih? Perasaan saya baris tiarap ini ya, khususnya banyak hal yang jadi gagal. Ya. Termasuk Kijang. Ya, Semarak Kijang 5 juga gagal, batal, diundur lah gara-gara COVID ini juga. Ya, terus juga di PDN juga gagal. Saya baru seumur umur itu hidup ada lomba dibatalin satu. Ya, ini memang jadi prihatin juga kita semua ya. Tapi hari ini kita belum bahas tentang baris sama pandemi karena udah bete juga ya sama si corona ini ya. Yeah. Oke, Kang Denny, kita pengen tanya-tanya nih tentang Kang Denny pertamanya ikut di dunia baris atau Paskibra. Kang Denny SD-nya atau mulai dari SD, SMP atau SMA nih Kang Denny untuk pertamanya ngenal Paskibra itu gimana sih, Kang? Awalnya saya anak pramuka sih. Oh, pramuka. Anak pramuka. Dulu SD di Jatinangor tuh, SD Neglasari. SMP di Jatinangor pramuka juga. Justru tertarik masuk Paskibra itu ketika di SMA. Dulu waktu demo ekskul waktu di SMP, lihat Paskibra tuh ribet gitu. Kang Denny SMP mana? SMP 1 Jatinangor juga. Orang Jatinangor lah. Bukan alumni SMP 8 bukan? Bukan alumni SMP 8 tetap ini juga. Terus? Nah, lihat lihat Paskibra itu ribet banget gitu Kang Rocky. Banyak yang harus dibeli Jadi hematnya pikiran anak seusia saya lah waktu itu, ya udah ikutan pramuka aja lah. Tapi kan dulu masih zaman Kang Denny SMP mungkin nggak seribet sekarang juga atributnya, tapi dulu mikirnya udah banyak ribet juga. Kayak ini baju dinas kota-kota tuh, PDH, kos latihan,
pas latihan banyak lah kan kalau paskibra pas demo baju itu yang pertama kali dipikirkan itu aduh uangnya dari mana. Jadi emang itu kan belum sabuk yang harus heran terus gitu SMP. Jadi dulu juga sampai ribet ikutan paskibra. Ya udah makanya ikutan pramuka karena simpel kan satu seragam kan. Ternyata pas kelas 2 pramuka paskibra ya sama aja kalau di SMP saya. Jadi pramuka paskibra itu satu pelatih. Jadi ternyata pas kelas 2 juga saya malah ikutan lomba baris. Gitu. Dari pramuka pakai baju paskibra. Tapi eskulnya pramuka paskibra disatuin karena dulu paskibra kurang orang. Jadi kita lomba, makanya awal kenalan baris itu ikut lomba pertama kali ikut lomba baris itu ketika SMP kelas 2 kelas 1 cadangan mutlak gitu. Justru masuk paskibra aja pada saat di SMA. Di SMA mana? SMA 26 Bandung. Oh, SMA 26 itu mengalami di situ. Nah, mulai suka banget sama baris SMA. SMP sih, SMP. SD malah dulu itu Kang Dadan SD Cimekar. Itu pelatih SD saya. Oh, Kang Dadan saya dulu, Kang Dadan. Sesama Panandang tuh, Panandang yang pelatihnya Kang Dadan biasalah pelatih muda. Kayaknya waktu itu Kang Dadan masih SMA lah, gak tahu lah pokoknya saya masih SD lah. Nah, saya kalau latihan baris SD kabur. Oh, kenapa? Takut? Gak mau. Malas. Jadi masih anak-anak Badung gitu ya. Jadi gak tertarik gitu sama sekali ikutan pramuka. Waktu itu kan ada jambore ranting kecamatan, ada lombanya tentang materi. Jadi mulai tertariknya di situ ikut lombanya materi itu. Terus waktu SMP masih penasaran nih sama pramuka. Ya, jadi ikutan lomba pramuka lagi. Wah, karena SMP-nya dulu SMP 1 Jatinangor itu aktif banget ya pramukanya. Jadi ikutan terus. Ada lomba LKBB-nya. Nah, waktu kelas 1 itu malah kan teman-teman saya beberapa ada yang keajakan tuh ke senior lomba PBB. Kalau saya justru dulu baris itu paling susah gitu. Teman-teman saya kalau yang tahu saya sekarang jadi pelatih baris ketawa-ketawa. Soalnya dulunya susah. Dulu pernah saya karena lemot banget gitu nggak bisa. Tapi keren banget ya kalau sekarang lihat Kang Denny variasinya kita tahu pakai tongkat pakai apa, nggak ada yang tahu kalau Kang Denny dulunya lemot guys. Itu kan dulu main tongkat nggak bisa saya. Saya main tongkat nggak bisa disuruh sama tiang sama pelatih dimarahin. Udah mainnya sama tiang aja jangan sama teman. Saking lemotnya. Ngacoin. Nah, Kang Denny semenjak kapan nih Kang Denny mulai menggeluti gue jadi pelatih deh? Apa passionnya juga dilatih atau misalnya udah tertarik untuk bareng sama anak-anak itu kapan sih? Awalnya dulu dari suka ngebantuin pelatih di SMP, jadi kan pelatih itu pegang anak-anak SD lah, banyak sekolah tuh di Jatinangor itu pegang anak SD. Nah saya mulai ikut itu ngelatih, terus juga ngebantu pelatih gitu. Akhirnya waktu kelas 3 SMP juga udah mulai ikut sering ngelatih karena kan waktu itu syarat pramuka Garuda emang kan harus ada apalah pokoknya dulu itu lupa saya juga ada harus yang ditandatangannya itu syaratnya, jadi ikut bantu ngelatih. Nah jadi ngelatih awalnya itu dulu ngelatih SD dulu, ngelatih SD jadi nggak langsung SMP 8 atau 26 ya? Nggak langsung. Jadi pas awal-awal saya capas tuh kan saya juga paskibra Kota Bandung waktu di SMA 26-nya, alhamdulillah juga dulu paskibraka. Paskibraka tahun berapa? 2009 guys. 9 tahun di bawah Kang Saru. Ya. Dulu itu ngelatih SD, jadi ngelatih pramukanya. Jadi di SMA ikutan paskibra, tapi di SD ngelatih pramuka. Nah, ikutan lomba. Udah mulai ke asah senang LKBB-nya di situ. Karena dulu kalau materi menangnya itu gak terlalu sering. Kalau LKBB memang rame sering karena dulu juga kan karena rame-ramenya baris tuh waktu dulu itu seneng banget lihat pasukannya SMA 1 Cimalaka, Saka sama SMP 1 Tanjung Sari, Kantang. Dulu seneng banget. Nah mulai Kang Denny kan terkenalnya sekarang adalah pelatih SMP 8 sama 26 ya. 46 kudu 46 8 26 kalau sekarang sampai juara ya. Nah pertama Kang Denny di SMP 8 tuh gimana sejarahnya sih? Nah pertama kali sejarahnya di SMP 8 itu dari guru 26. Jadi guru 26 itu kebetulan ngajar juga di SMP 8. Double. Lihat saya di SMA aktif dulu 26. Paskibranya gimana ya?
ada, tapi cuman formalitas buat upacara aja, jadi latihan upacara gitu aja gitu kegiatannya Kang Rocky. Nah mungkin di 26-nya ada sedikit peningkatan mungkin kegiatannya, terus guru juga ada yang lihat oh ini mungkin saya bisa megang SMP. Nah waktu itu juga ditawarin ngelatih SMP kelas 3 SMA. Jadi 2010 saya ngelatih SMP 8 tuh awal-awal diminta sama Pak Farid, terus ketemu pembinanya Pak Saiful tuh waktu itu ngelatih 8, saya mau aja gitu. Melatih 8 akhirnya dengan segala kondisi 8 waktu itu lagi minus kan soalnya ditinggal itu tahun berapa? 2010 minusnya itu 1 tahun setengah lebih lah dari katanya dari 2008 akhir ke 2009 soalnya pelatihnya ngilang lah nggak tahu kemana gitu. Kebenaran pelatihnya dulu juga ngelatih 8 sama 46 ngelatih 8 sama 46. Nah dulu kalau 46 ada lah yang ngurusinnya, belum akrab tuh, belum kenal sama sekali tuh sama 46. Taunya sekolah pinggir 26, nomornya kayak Valentino Rossi. Di SMP 8 tuh ngelatih awal-awal lomba bener-bener ikutan lomba baris berbaris di lombanya Paskibra. Ikutan lomba Paskibra, ngelatih 2 kali lomba pertama kalah semuanya. Gitu. Gak menang apapun sama sekali. Tuh guys pokoknya itu kenangan banget angkatan 1 itu SMP 8 sama perintisnya. Pokoknya itu Raffi juga angkatan 2 tuh. Jadi Raffi dulu dilatih sampai sekarang kan. Jadi asisten jadi pelatih SMP 8 yang sekarang juga. Nah, itu awal-awal ngelatih itu ya pedih lah, kostum gak punya, segala pinjem dulu juga ke SMP saya deh. Dulu SMP saya pinjem. Akhirnya pas lomba di Krida punya kostum baru. Itu dulu legend ya lomba Krida guys. Lombanya legend banget lah. Siapa yang nggak mau lomba di Krida dulu? Siapa yang nggak mau dan siapa yang nggak tahu lomba Krida ya? Sekarang nggak ada. Ya, jadi SMP baju yang hijau Tosca tuh yang hijau-hijau tuh. Nah, itu baju pertama. Itu belum masuk BSP. Udah. Itu justru BSP. Itu awal BSP. Justru yang awal sebenarnya yang BSP masuk BSP itu SMA 26. SMA 26 dulu niatnya cuma pengen bikin kostum doang ke Kang Jul gitu. Dulu kan saking gilanya sama baris tuh lomba lagi fanatik gitu ke kelas 12 SMA lomba ke Cirebon. Kang Diri masih SMA? Masih SMA kelas 3. Ada lomba di Cirebon. Dulu gak ngerti apa. Taunya di Facebook ada lomba di se-Indonesia. Wah, itu Kang Ical ya itu. Kang Ical. Kedawung tuh. Wah, gitu sama lomba se-Indonesia. Saya niat itu sendiri naik bus nonton ke Cirebon. 2010 itu saya juga ikut lomba di situ. Ikut ya? Bawa SD waktu itu. Waktu itu saya nyampainya berarti pas tingkat SMA main kayaknya. Iya, karena 2 hari ya. 2 hari. Waktu itu sampai ada souvenirnya kaos juga saya beli karena nggak tahu lah. Udah mulai cintanya sama dunia baris. Karena awalnya kan lihat yang lain kok barisnya bagus-bagus gitu variasinya. Dulu pas Ibra SMA 1 Cimalaka kan tenar banget kan sama SMA 1 Subang. Nah lihat waktu itu di Cirebon kebenaran wah banget gitu, excited sama penampilannya satuannya bagus. Kang Said sama Kang Jul, terus sama SMA 3 Subang. Jadi awal-awalnya BSP itu sebenarnya rumit juga gitu ya. Awalnya itu dulu saya nggak kepikiran dulu buat ngontek Kang Jul malah buat silaturahmi sama Kang Jul dulu ke Agigin 3 Subang tuh. Gin, apa kabar Gin? Nggak tahu masih ingat atau enggak nih Agigin. Saya chattingan Facebook kan kalau dulu kan Facebook kan kalau ada chatnya Facebook lah baris ngomonginnya di Facebook. Di inbox aja sama saya, Kang bisa nggak bantuin ngajarin buat baris, karena dulu kan barisnya istilahnya saya nggak bisa ngelatih lah, nggak bisa istilahnya bisa kayak sekarang atau gimana. Nah ngelatih Agiginnya nyanggupin mau gitu, sok aja. Awalnya sama Agigin bilang gini, sok aja bawa pasukannya ke Subang. Takwara bisa. Saya langsung waduh. Terus keduanya ke Kang saya juga kan di Bandung ada banyak pelatih yang lain, kenapa harus ke saya? Akhirnya secara tidak langsung sebenarnya kan itu penolakan. Pas mau bikin kostum 26 tuh bikin kostum, 26 bikin kostum dari perantara Kang Dadan lagi gitu nih sama Kang Dadan, jadi senior lah ini.
Pokoknya kalau di situ persatuan semua ada, tahu lah ya Cileunyi dari Jatinangor. Dulu Jatinangor Cileunyi itu saingan sampai sekarang kayaknya. Saingan pramukanya emang kuat. Tapi emang persatuan pramukanya juga kuat kalau itu ya, karena Kang Dadang, Kang Epo itu awalnya pramuka juga ya. Pramuka. Jadi Cileunyi juga ya, Saka Bayangkaranya tuh, pokoknya Cileunyi Jatinangor emang saling bersaing lah. Raja Ekek tuh basis kalau di daerah Bandung Timur di sana. Senior pramukanya bagus-bagus gitu. Nah dari Kang Dadan ini saya nanya, Kang mau bikin kostum. Kebetulan lihat bajunya Ducil unik gitu. Bajunya kayak dulu baju yang duaan sekarang tuh. Kayak karbut juga kan. Kayak baju dalang gitu kan. Kayak baju kuda renggong. Gak kayak baju baris. Unik gitu. Saya mau bikin kostum kayak gitu. Nah itulah awalnya dikenalin ke Kang Jul. Jadi di situ. BSP. Awal BSP dikenalin di situ langsung bikin kostum. Kang Ju bikin kata-kata yang paling saya ingat sampai sekarang yang kayaknya ngerubah takdir saya di dunia baris. Ngomong gini, bajunya bagus, ya bajunya bagus. Kenapa nggak sekalian pasukannya juga bagus? Oh gitu. Jadi Kang Jul menawarkan, sok dilatih aja sama Kang. Ya saya kan langsung excited gitu ya. Oh ya tuh latih dulu. Akhirnya Kang Jul datang ke 26. Datang ke 26 ngelatih, langsung dikasih dasar-dasarnya saya. Nanti bilangnya 2 minggu mau lomba, akan kesini lagi katanya. Bawa baju, bawa kostum, fitting, nanti sekalian di full buat persiapan lomba ke Ceko dulu. Jadi lomba Ceko buat saya berkesan. Lumayan lah di 26. Jadi kita juga baru tahu bahwa Kang Den ini memang sekarangnya paskibra banget, tapi dulunya awalnya adalah anak pramuka. Iya, anak pramuka. Abis ini kita bakal cerita lagi Kang Denny. Jadi itu tadi sejarahnya, ternyata Kang Denny ini anak pramuka dan itu sejarahnya pertama masuk BSP. Jadi ada quotes-nya, bajunya udah bagus, kenapa pasukannya nggak bagus? Nah itu quotes hari ini ya. Jadi buat kamu semua yang masih bajunya bagus, tapi pasukannya bagus, tolong dibagusin lah pasukannya. Karena abis ini Rocky bakal balik lagi, tentunya tetap subscribe ya Kang. Buat semua anak BSP tetap subscribe dong. Nanti Rocky bakal datang ke Kang Zul ya. Subscribe, like, and share. Jangan kemana-mana, abis ini Rocky bakal balik lagi. So masih di podcastnya para pembaris legendaris. Masih di Postbar podcastnya para pembaris legendaris. Nah, Kang Denny, kalau tadi udah nyeritain tentang perjalanan Kang Denny dari mulai SD, SMP dan juga suka paskibra ya. Hari ini saya pengen nanya tentang dunia baris secara umum, ya dunia baris sekarang. Tapi lebih spesifik lagi nih, ya kita membahas tentang plagiarisme, plagiatisme ya. Nah, gimana sih pendapat Kang Denny di dunia baris yang sekarang? Karena sekarang juga secara kasat mata Pafor misalnya, ya udah kayak gitu-gitu aja gitu, udah hampir sama semua. Tapi gimana sih tentang pendapatnya tentang plagiat ini sih di dunia baris? Kalau pendapat saya ya tentang plagiat gitu gimana ya? Sebenarnya nggak plagiat juga sih, karena kadang-kadang kan kita banyak buat orang itu meniru gitu Kang Rocky. Jadi ketika ada sesuatu hal yang bagus, pasti ditiru. Orang-orang cenderung niru. Kayak dagang lagi rame sosis semua, brownies semua kebab. Jadi adanya kecenderungan plagiat itu dari emang lagi hits gitu. Misalkan lagi hits teriak-teriak apa, semuanya pada gitu karena dianggap bagus, karena itu juga kata saya pengaruhnya itu ada besarnya itu sebenarnya di YouTube. Karena di YouTube kan kita nemu banyak variasi, inspirasi. Jadi orang lain lihat, mentok nih, nggak bisa bikin variasi, mentok nih, harus kayak gimana bikin variasi formasinya. Udah nyontek aja di YouTube kan yang simpelnya gitu. Jadi sebenarnya kalau plagiat itu kita nggak ada badan hukumnya gitu, baris itu nggak ada juga secara tertulisnya itu siapa sih yang pertama kali duluan gitu. Kalau diingatan saya dulu variasi yang pertama kali ngomong-ngomong itu Siliwangi itu Seman Satu Subang. Itu 2006 gitu, 2006 gitu saya kelas 1 SMP lihat lomba di Unpad ada Seman Satu Subang. Kalau dulu kan memang nggak
khususnya di Bandung nggak ada variasi formasi kayak gitu ya. Iya. Tapi pernah punya pengalaman nggak sih diplagiatin orang? Wah, sering. Karena kita tahu ya guys, para buffers semua BSP itu gudangnya variasi formasi, dari kostum semuanya pertama misalnya. Nah, pernah nggak sih Kang Denny kejadian gitu? Tapi kita nggak perlu sebut namanya lah. Pernah nggak sih kejadian? Oh, banyak itu. Sampai ada ribut-ribut tuh waktu dulu kan masih awal-awal umur 20-an kan masih berapi-api lah. Ada yang ini. Sekarang berarti udah tua? Enggak. Sekarang mau 27. Mau 27. Masa emas produktif guys. Dulu jadi ada mirip dikit ini. Julin. Itu kan gak dewasa ya, sebenarnya gak dewasa. Sebenarnya sekarang lagi mulai pendewasaan gitu. Gimana nerima? Tuh menyikapinya gimana kalau sekarang nih? Ya, kalau dulu kan gitu julid ini, kalau sekarang gimana sih? Kalau sekarang ya bangga kalau lihat diikutin berarti karya kita diterima. Gitu. Karena sebenarnya di BSP itu yang paling hebat itu menurut saya Kang Jul gitu. Jadi Kang Jul banyak banget lah inovasinya. Jadi saya juga sebenarnya kalau secara tidak langsung plagiat dari Kang Jul. Jadi Kang Jul punya inovasi apa, punya gerakan apa, saya kembangin. Tapi kalau ada secara tidak langsung misalnya lisensi nggak resmi lah ya kalau dari Kang Zul dikasih ke Kang Denny gitu. Tapi kalau misalnya ada juga misalnya Kang Zul ngasih ke satu pasukan yang lain tapi pelatih yang diamanatkannya tidak bisa mengajarkan juga nggak bisa sebenarnya Kang Denny. Betul kan? Iya kan? Jadi plagiat itu ya kalau secara tidak resmi misalnya ada BSP, ada Sekarang, ada apa. Kalau bisa mengaplikasikan ya nggak masalah kecuali mungkin dipakai dengan orang luar gitu ya. Iya, itu yang jadi ciri khasnya kelompok mana malah dipakai yang mana. Kadang-kadang campur sari gitu, ada BSP ada Sekarang ada semuanya kan di situ suka ada kan di lomba-lomba karena tujuannya mungkin satu sih biar menang gitu, biar dapat variasi formasi terbaik satu gitu, makanya mereka plagiat gitu atau gimana. Nah terus lanjut pertanyaannya adalah tentang industri sendiri. Kalau tadi kan plagiat dengan industri pasti berhubungan ya, karena sekarang kan udah jadi industri. Jadi kalau catat-catat statistik ya guys, ada statistik satu kali lomba itu, Kang Denny, satu kali lomba pesertanya 20 peserta, itu uang yang berputar itu 100 juta lebih. Itu dari 20 peserta aja gitu ya. Belum kalau lebih. Nah Kang Denny ngelihat fenomena sekarang dunia baris yang udah jadi industri itu gimana sih? Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Pasti semua hal di dunia ini ada positif, ada negatifnya. Positifnya dulu. Positifnya banyak yang jadi dapat uang tuh, misalkan mengangkut, bicara angkot, stand bazar, terus juga tukang aksesoris, tukang jahit, tukang sepatu, tukang kaos, banyak. Jadi banyak yang dilibatkan di situ, yang istilahnya roda perekonomian kita gerak tuh. Jadi industri lomba sebagai industri ini sebenarnya karena keinginan tiap orang, tiap satuannya itu ingin memberikan pelayanan yang terbaik juga, ingin jadi latah lah istilahnya, latah. Ini ada lomba ngadain, malah banyak juga yang ngadain lomba tapi ngasal gitu. Itu negatifnya? Ya itu ya gitu. Jadi positifnya juga banyak lah pokoknya positif ya. Buat khususnya perekonomiannya gitu, buat banyak roda perekonomiannya putar, terus industrinya juga ya gitu. Paling kalau negatifnya makin nggak sehat waktunya mungkin. Makin nggak sehat waktunya, jadi makin istilahnya banyak juga. Sabtunya lomba, ternyata besoknya ada lomba lagi, minggu depannya lomba lagi, bahkan ada yang sebulan full itu kan lomba semua gitu. Kalau dulu susah gitu cari lomba itu, pasti lewat Facebook atau gimana nyari-nyari sampai ngomongin kan ada yang tahu info lomba. Kalau sekarang nggak usah ngomong gitu, lombanya ada. Sekarang hampir tiap minggu ada dan kita bingung milih lomba. Ya bingung milih lomba. Makanya kadang-kadang juga ada ucapan kayak gini, Kang Denny lombanya milih-milih. Gimana? Sebenarnya kata-kata itu kan baris jadi industri ya. Industri ada konsumen, ada produsen ya. Jadi produsennya itu kan pasti penyelenggara lomba lah, konsumennya kita lah selaku yang mengikuti baris. Pasti kan kita juga pilih-pilih gitu. Satu jarak, dua
hadiah, maksudnya nggak munafik lah, semua pasti pelatih lihatnya hadiah. Terus peluang kita menang atau enggak nih, pasukan kita udah kayak gimana. Jadi secara tidak langsung gairah apa istilahnya. Sebenarnya nggak haram juga ya kalau pilih-pilih itu sebenarnya guys. Kalau misalnya bilang Kang Rocky pilih-pilih atau Kang Denny pilih, semuanya harus milih loh. Karena nggak mungkin kita lomba di sini ternyata hasilnya nggak maksimal juga percuma kan. Kalau misalkan gitu pendaftaran gratisin aja saya ikut. Itu Kapolres Cup. Iya. Itu Kapolres Cup. Ya Kang Denny, habis ini kita bakal balik lagi. Seru banget obrolannya dari tadi tentang plagiat, tentang industri baris dari pandangan Kang Denny. Habis ini kita bakal balik lagi, kita tanya-tanya lagi Kang Denny. Terus juga ada game 3 Staff 5 Banjar. Jadi jangan kemana-mana, masih di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris. Pembaris legendaris. Hari ini masih barengan sama Kang Denny Muhammad Reza, pelatih dari SMP 8 Bandung, SMA 26. Masih Kang, 8 Bandung berarti? Udah enggak? 8 Bandung udah enggak. Udah regenerasi kepelatihan. 46 juga udah enggak. 46 awalnya 46 dulu enggak. Terus 8 karena ada regenerasi. Seperti yang Kang Ugi bilang kan, kalau ada regenerasi ya kenapa enggak? Ya jadi saya diregenerasi lah pelatih. Saya sampai juara aja. Sampai juara, juga ikatan kontrak emang sama sekolahnya. Terus kalau 26 ikatan alumni. Jadi kayaknya kalau 26 ya datang ke sekolah kayak ketemu ade lah. Jadi lebih beda lah kalau chemistry-nya beda ya. Chemistry-nya beda dan bapernya juga lebih gede lah. Lebih gede ya. Kang Rocky ngerti ya. Nah, Kang ini ada pertanyaan yang dikirim dari netizen semua yang udah Q&A di IG-nya Rocky Dania 8 dan juga official Punggawa. Jadi Kang ini harus jawab. Ya. Oke. Pertanyaan pertama adalah kenapa Kang Denny chemistry-nya kuat banget kalau ngelatih sama Kang Raffi? Kenapa? Atau nanyanya gitu? Tahu juga. Gimana ya? Dulu karena chemistry-nya kuat karena bisa istilahnya saling memahami satu sama lain lah. Jadi kalau saya posisinya sebagai senior gitu, ada rekanan pelatih, walaupun dia junior, ya saya nggak anggap dia junior gitu. Saya anggapnya seumuran, teman tukar pikiran, ya susah seneng bareng sih. Rapi itu sebenarnya bukan alumni 26, tapi kalau ada 26 lomba, dia support sering bantu. Terus termasuk Diki juga. Diki juga, cuman kalau Rapi ini istilahnya mah besok sama Rapi, malam sama Rapi, besoknya sama Rapi lagi gitu karena rumah juga kan Rapi di Ujung Berung tuh, pinggiran banget sama SMP 8. Kalau saya di Jatinangor, jadi kalau beres ngelatih, pasti base campnya di rumah Rapi. Itu juga mungkin kenapa yang melatar belakangi Kang Denny memberikan amanat SMP 8 diteruskan sama Raffi. Karena Raffi juga termasuk alumni di situ. Alumni SMP 8. Jadi pengennya regenerasi gitu Kang Rocky. Jadi mudah-mudahan Raffi juga ini ketemulah istilahnya mah penggantinya gitu. Jadi sebenarnya sama Raffi itu emang jadi niatnya buat ngemajuin SMP 8 itu benar-benar maju. Jadi sebenarnya SMP 8 emang benar-benar naik itu ketika naik banget gitu. Ketika saya sama Raffi emang benar-benar nyari ini gimana ya biar beda nih sama yang lain. Bahkan sama dari antar BSP juga gimana ya caranya SMP 8 itu biar apa sih karakter dari SMP 8 Bandung itu apa sih yang bikin orang lain terkenal dulu gitu. Dan kalian tahu guys, kalau SMP 8 itu adalah satu-satunya sekolah yang jadi juara Twister dari Kota Bandung. Iya benar. Harusnya SMP 46 itu Twister 2 itu kalau pengalaman terburuk lomba saya itu Twister 2 itu pengalaman terburuk lomba. Itu saya galaunya seminggu Kang Rocky, galaunya Persib juara, saya gagal juara. Jadi Twister 2 juga itu salah satu momen terburuk gue sih. Momen terburuk dalam karir saya soalnya termasuk sepanjang penyelenggaraan lomba di Polrestabes Bandung itu Twister 2 paling nggak suka. Karena sampai malam juga ya. Malam banget. Iya, itu Twister 2 itu harusnya saya kan juara umum. PBB dasar terbaik, nilainya 1000 sendiri. Telat
telat datang. Oh. Lu juga lupa itu. Jadi kenapa nggak jadi? Jadi kesal bangetnya itu gini Kang Rocky. Angkot udah charter, udah janjian. Datang jam 6. Oh iya. Ya udah bilang jam 5. Oh iya. Dan awalnya tuh pas twister itu tragedi dulu itu pagi-paginya, untung bukan anak didik. Kecelakaan depan Borma Cibiru, kita kumpul kecelakaan. Gitu. Kecelakaan, jadi udah pirasat buruknya udah kuat banget. Akhirnya pas saya udah tahu, kan saya juga inget banget gitu, mohon ke Kang Rocky, Kang hapuslah minusnya. Tapi karena saya muji banget sama Kang Rocky, tetap adil gitu. Gak bisa deh, soalnya gak enak sama yang lain. Ya alhasil kedua gagal jumum gitu. Jadi tapi akhirnya terbayarkan di Twister 4 ya. Oh, penantiannya lama itu. Ya. Tapi lucunya ini 46 waktu Twister 2 sama 8 waktu Twister 5 kostumnya sama. Oh. Yang hijau itu, yang sering dipakai 8. Itu kostumnya 26. Itu kostumnya 26. Banyak yang bilang kan, oh itu 88 padahal itu kostumnya 26. Pas 26 pakai lagi, itu mah 8 kata saya. Ini yang punya. Sebenarnya dari siapa? Jadi Kang Denny punya kesamaan dengan saya bahwa Twister 2 adalah momen yang cukup terburuk. Tidak ini enak. Andromeda angkatan 6 pasti setuju sama saya. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya adalah angkatan berapa yang paling Kang Denny inget dan nggak bisa lupa? Aduh. Nah. Ini nanti jatuhnya pilih kasih, tapi harus dijawab. Ini pertanyaan dari netizen. Tapi boleh gak? Dari buffers. Jadi biar misalkan jadi ada tiap sekolahnya saya yang ngelatih lah. Ya boleh lah. Jadi, satu SMP 8, satu SMA 26. Harus satu angkatan. Karena pertanyaan satu angkatan. Angkatan berapa? Kalau di SMP 46, SMP 46 Bandung, angkatan yang paling berkesan itu, ini bukan pilih kasih ya. Angkatan 6. Yang dan tahunnya sebut siapa? Dandi itu 6 tahun sama saya. Jadi 3 tahun di 46, 3 tahun di 26. Ini udah kontrak mati. Untuk SMP 8 angkatan berapa? Kalau SMP 8 yang paling spesial banget angkatan 7, Victoris gitu. Nama angkatan. Dan tahunnya siapa? Intan ya, say hi Intan. Terus like. Subscribe. Terus SMA 26? Kalau SMA 26 itu yang paling berkesan sebenarnya angkatannya Nurul 2000 berapa ya? 2012. Soalnya itu yang ngerintis awal banget gitu, walaupun emang mentoknya nggak tahu gitu Kang Rocky ada apa saya dengan Utama 2 gitu. Jadi Utama 2 itu adalah gelar kepelatihan di pelatihan saya paling sering banget dapat utama 2 gitu, Utama 2. Jadi mentok beberapa kali Utama 2 sampai nggak tahu saya juga lomba di situ. Kalau dulu kayak Jurgen Klopp ya. Ya, jadi kalau nanya up terus gitu. Kalau nanya itu pasti kan kalau lomba siapa juara satunya kan juara 2. Lupa, nggak ada yang nanya lomba. Kemarin guys siapa juara 2-nya? Kalau yang ngenes itu adalah posisinya juara 2 dan harapan 1 utama. Iya. Jadi kalau juara 2 itu nyaris juara 1, kalau harapan 1 utama itu nyaris juara utama. Ya sebenarnya ya semua angkatan juga sebenarnya spesial lah bagi saya. Bukan berarti nggak sayang sama kamu ya. Bukan berarti nggak sayang gitu. Angkatan 7-nya SMP 46 juga itu spesial lah karena istilahnya itu pertama kali saya jadi pelatih terbaik. Sama mereka di Purwakarta kontroversi lah sampai saya dicari-cari salah satu pelatih 46 lomba kemana saya kejar itu sampai update status gitu Kang Rocky. Gitulah luar biasa. Pokoknya keren banget. Pertanyaannya dari Tessa udah jawab dan sekarang kita masuk ke games 3 Sub 5 Banjar. Jadi 3 Sub 5 Banjar adalah 3 pertanyaan. Sebutkan 3 yang terlintas di pikiran pada saat saya bilang 1 kata dan 5 pertanyaan yang harus dipilih. Siap? Oh iya siap. Oke. Nah, game 3 Sub 5 Banjar ini juga disponsori oleh Fresh Story Your Heart nih, Kang Denny. Nih ada. Oke, kita ambil dulu. Nah, ini nih buat Kang Denny 1, buat saya 1. Hari ini nggak boleh diminum, karena masih puasa dong. Nah, Kang Denny, Fresh Story Your Heart ini adalah yogurt homemade, ya, buatan homemade yang rasanya itu ada dari sayuran Kang Denny. Nah, jadi kalau yang ini nih, Kang Denny cobain yang ini ya. Yang ini adalah Fresh Story Yogurt rasa
carrot atau wortel. Baru dengar dong, yogurt rasa sayuran. Nah, terus juga ini ada fresh store yogurt rasa mango. Macam-macam banget rasanya, Kang Denny, enak. Jadi kalau misalnya bulan puasa, Kang Denny cocok banget pada saat buka puasa. Kalau misalnya buka puasa nggak boleh sama yang asam-asam, enggak. Ini karena buatan homemade dan terbuat dari sayuran, jadi langsung enak. Tapi nggak boleh diminum sekarang ya. Buat kamu semua yang pengen PO untuk Fresh Story Hot bisa hubungi di sini ya. Kang Denny juga, buat Kang Denny nanti bawa pulang ya. Tapi diminumnya nanti ya. Untuk kamu juga yang nanti dapat giveaway dari Fresh Story Hot, jangan lupa untuk PO di sini. Ini segar banget, jadi jangan lupa di Fresh Story Hot. Oke, kita masuk di game 3 saf 5 Banjar. Right, ini dia game 3 saf 5 Banjar. Siap, Kang Denny? Siap. Oke. Pertanyaan pertama yang harus dijawab. Kang Jul. Inspiratif, tegas, pintar. Oke, bagus. Inspiratif, tegas dan cerdas. Inspiratif, tegas, cerdas. Emang benar banget tuh Kang Jul kalau ngadain sayembara, keren banget ya. Niat itu sampai 2 minggu anak-anak alumni fotonya solid banget itu. Sampai gaji sampai kalau lu tahu ya, kalau pernah lomba di sana di Karawang, si sesi fotonya udah ada awan-awan gitu. Kayangan itu. Iya, kayak itu lihat banget depan kelas. Kang Sul bilang, "Ini dari Bandung ya?" Terus nggak lihat saya. Dia bilang, "Oh, pantesan bening-bening dari Bandung," katanya. Iya, Kang Jul bilang gitu. Soalnya dulu kalau awal ngelatih, ini Bandung wajahnya cantik-cantik, tapi gitu. Barisnya lemes. Oh gitu. Bilangnya gitu. Jadi awal-awal lihat karakter Bandung itu baris bening-bening. Ya, karena Bandungnya yang jelek mungkin tapi kan Bandung ada yang bagus juga, mungkin karena yang dilihatnya kebenaran yang jeleknya bilang anak Bandung itu sayang, punya modal kuat gitu. Udah cantik-cantik, gak tahu Mojang Bandung kan bener ya, cantik-cantik. Punya modal cantik, tinggal barisnya ditegasin udah luar biasa banget, udah punya aura lah katanya. Beda sama orang di sana ya, katanya hitam-hitam muncul. Tapi nggak juga ya, kalau dari dandanin Kang Jul bagus banget. Oke, lanjut. Dandanin keren. Yang kedua adalah SMA 26. Alma mater, Paskibra, tempat menimba ilmu dulu ya. Jadi Kang Denny sayang banget. Jadi kalau ada pelatih yang memang dulunya alumni, susah banget untuk ninggalin ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah BSP. Kekeluargaan, perkumpulan Paskibra di Bandung Timur lah. Bandung Timur. Lalu susah ngomongnya keluarga udah ya tadi ya. Terus perkumpulan sumber inspirasi. Oke, tepuk tangan dulu dong buat semua anak BSP Barisan Satria Pajajaran. Lanjut sekarang 5 saf ya. 5 Banjar. Juara umum di Bandung atau juara umum di luar kota? Juara umum di luar kota. Oke, kenapa? Soalnya kalau di Bandung yang tahu se-Bandung. Kalau juara umum di luar kota yang taunya bisa bahkan se-nasional juga tahu waktu itu. Sense-nya gede ya. Sense-nya gede. Jadi istilahnya diakuinya itu tinggi gitu. Jadi pernah itu ngerasain istilahnya juara waktu itu di luar kota, seneng banget gitu. Soalnya jauh-jauh. Ongkos juga kan gak kecil gitu. Kang Rocky kan sering lah ke luar kota. Terus bisa juara umum, apalagi juaranya pas lawan jawara semua. Wah, itu luar biasa banget lah buat saya gitu. Yang kedua adalah juara umum tapi nggak dapat apa-apa, nggak juara umum tapi kategori semua dapat. Juara umum aja lah. Karena kalau juara umum itu nggak tahu sih identiknya, kalau kadang-kadang menang kategori tapi gak juara umum. Ngenes juga. Itu ngenes gitu. Itu ngenes banget gitu. Soalnya jadi kepikiran gitu. Ini apa kadang-kadang kenapa bisa kayak gini gitu. Apa yang salah?
Nah kalau juara umum itu, tapi kayaknya kalau juara umum pasti dapat kategori lah, nggak mungkin jumum tapi gak dapat kategori sama sekali. Tapi kan ada beberapa lomba gitu ya? Iya kayaknya formatnya karena itu. Kita Formatnya. Lanjut. Meninggalkan SMA 26, tapi apa yang diharapkan semua tercapai atau enggak sama sekali? Jadi Kang Denny, harapan Kang Denny semua tercapai tapi harus ninggalin 26, atau tidak meninggalkan 26 tapi harapan enggak semua tercapai? Entar. Jawabannya Ninggalin SMA 26, dapat semua harapan. Ya apa itulah apa harapan. Atau tidak meninggalkan 26 atau harapan enggak ninggalin semua? 26. Ninggalin 26. Soalnya ya mudah-mudahan apa ya istilahnya bisa regenerasi lah, dan mungkin juga saya juga mungkin nggak selamanya. Tapi bukan berarti nggak sayang ya? Ya bukan berarti nggak sayang. Karena ada yang harus diperjuangkan mungkin lah. Ya mungkin kan single saya. Ya. Oke. Lanjut ya? Ya lanjut. Oke. Melintang haluan atau tiap-tiap baca 2 kali belok kanan 2 kali belok kanan? Melintang haluan. Kenapa? Soalnya ngelatihnya perlu ekstra, terus ketika apa istilahnya ketika berhasil bagus lurus, kepuasannya beda banget. Ngelatihnya karena lebih sulit ya. Lebih sulit. Tingkat emosinya juga lebih Kang Denny galak gak sih kalau ngelatih? Guys, komentar dong. Galak gak sih? Kalau ngeliat Kang Denny ngelatih kok. Kalau dulu galak banget. Malah kayaknya agak melanggar HAM. Soalnya udah beberapa episode ada kata-kata melanggar HAM ini pelatih-pelatih. Iya. Termasuk Kang Saro dulu nggak ada HAM katanya, nggak ada KPAI kayak gitu, nggak ada KPAI. Iya, kalau saya dulu pernah tuh paling parah lempar sendal. Oh iya, sama. Lempar sendal sama ditendang. Oh iya. Ditendang. Karena dulu juga pernah gituin ya. Iya pernah sama pelatih juga. Gak tahu karena lagi kemasukan setan, makanya buat para pembaris di rumah. Ya jangan bikin pelatihnya kesetanan. Nanti kamu itu bersekutu jangan dengan lemot tuh, kan? Jangan lemot. Iya. Bersekutu dengan. Oke, pertanyaan terakhir. Uang pembinaan besar atau piala besar? Gak munafik lah. Iya, apa? Uang pembinaan. Soalnya udah tinggal pelatih nih. Bisa dipakai buat jalan-jalan sama bikin kostum lagi sama anak-anak. Iya. Tahu kalau piala gede susah nyimpennya. Jadi mending piala itu kalau buat panitia nggak usah gede lah. Yang unik lah. Yang unik aja tapi bawahnya ada amplopnya. Iya. Kayak piala waktu itu final PPI di Bogor. Iya. Pialanya cuma segini Kang Rocky. Juara 2. Juara satunya Kang Andi Purwakarta. Juara 2. Tapi 5 juta uang pembinaan. 5 juta. Langsung itu ongkos itu sebenarnya borot gitu. Lomba dari Ceko alhamdulillah dapat ke 1, dapat uang pembinaan itu semua uang menang itu dipakai ongkos buat ke mana? Bogor, dan uniknya ini paling bersejarah. Sabtu lomba di Bekasi, Minggu lomba di Bogor. Drill beda, juri beda. Tapi menang ya, masih utama ya. Nah ini masalahnya utama 2 banyak. Ini. Berarti quotes hari ini juga adalah utama 2. Jurgen Klopp sudah mengerti perasaan kamu. Tapi hari ini Liverpool kayaknya udah mulai mau juara nih Kang Denny. Ya mudah-mudahan lah. Tapi saya selaku pendukung Chelsea, saya Chelsea. Chelsea. Iya, Chelsea. Gue Liverpool Lion soalnya ya. Iya. Yaudah. Soalnya waktu zaman saya yang jaya Chelsea. Ya udah. Kang Denny, terakhir apa sih harapan Kang Denny untuk dunia baris? Khususnya yang disampaikan untuk anak-anak BSP. Ya. Khususnya, terus juga harapan Kang Denny untuk para buffers semua dan dunia baris. Ya, buat khususnya anak-anak BSP lah yang ada di Kota Bandung gitu. Mudah-mudahan kekeluargaannya bisa lebih erat lagi, bisa inilah terjadi lagi gitu. Karena walaupun nanti gak ada pelatih seniornya, mudah-mudahan para juniornya bisa ngelanjutin. Justru yang masalah besar di kepelatihan itu adalah regenerasi. Makanya sebenarnya waktu ninggalin 8 juga ya, waktu ninggalin 46 juga khususnya nggak tahu beratnya itu karena keseharian kita hilang. Tapi ternyata ketika kita udah nggak ngelatih lagi di situ, terus ada hal yang baru yang tercipta, itu ternyata lebih menyenangkan gitu Kang Rocky. Iya. Walau mengutip dari kata
dari Kang Sugi lah. Saya nggak akan pernah pensiun baris. Saya pernah sih beberapa kali kepikiran gitu karena kan kalau akang-akang mah kan jalurnya pendidikan ya. Kalau saya dulu bukan gitu, kuliah juga bukan pendidikan jadi jauh lah dari kata jadi guru atau staf TU lah. Mungkin karirnya harus di yang lain. Ya apa ya, regenerasi itu buat BSP semuanya, regenerasi itu penting, keharusan. Penting, soalnya karya-karya baru itu terciptanya dari yang muda. Bahkan papor-papor juga ya kan tadi pasangan kenapa chemistry-nya kuat sama Rapi itu kadang-kadang saya udah nyiapin tuh kata-kata sebuku. Bikin gerakan apa-apa Rapi yang ngemodif. Rapi juga punya inovasi. Justru yang muda-muda ini itu yang harus diharapkan ya lebih ini, soalnya generasi muda ini yang paling menentukan kan kata Soekarno juga, beri aku pemuda kan. Nah, jadi guncang dunia. Itulah bener, kalau umuran saya juga waktu pemuda itu bisa ngebuat apa ya, sesuatu yang hal yang berbeda gitu. Oke, harapannya untuk para buffers semua, untuk dunia baris yang lagi tiarap gini. Ya, buat lagi apa para pembaris di rumah, coba apa ya lebih peduli lagi gitu ke adik-adiknya. Kita tahu gitu, adik-adik punya masa depan yang lain, punya apa ya kegiatan yang lain, tapi setidaknya sempatkan lah. Terus buat yang lain juga apa, daripada lomba purna ya, daripada lomba purna mending urus adik-adiknya. Karena lomba purna itu istilahnya apa ya, cuman sesaat lah, cuman seneng-senengan, have fun. Jadi jangan sampai have fun-nya yang jadi fokus. Jadi lomba purna itu apa ya istilahnya, jadi yang utama gitu. Jangan yang utama gitu. Jadi bolehlah lomba purna, tapi tujuannya emang buat seneng-senengan doang gitu, buat antar alumni itu belajar baris, ngikuti gimana sih perkembangan dunia baris sama sekarang. Melepas kangen aja kali ya. Melepas kangen, terus diaplikasiin ke adik-adiknya, udah bisa baris, udah bisa, yang tadinya malu ngelatih kan karena bisa baris ini. Jadi lomba purnanya positif, jangan sampai apa ya, buat baris-baris yang kecemasan dan keresahan semua pelatih kayaknya. Buat lomba purna ini janganlah bikin apa ya, kegaduhan yang aneh-aneh lah gitu. Soalnya apa, lomba berbaris itu ngelatih kedisiplinan gitu. Bukan ngelatih kita buat jadi ugal-ugalan, atau urakan. Jadi bolehlah, silahkan mau lomba purna mau siapapun, saya nggak ngelarang. Cuman tolonglah kita itu baris, ada batasan-batasan. Baris identiknya sama disiplin, sama paskibra pasti yang disalahin paskibra. Kang Rocky baris-baris apa, orang-orang taunya paskibranya. Jadi jangan sampai bilang ada itu di komplek apa namanya, latihan purna ngomong paskibra, terus kan maaf masih siswa gitu ya, kan masih siswa, penampilannya kurang sopan, terus gayanya juga di sekitarnya, di lingkungannya juga kurang sopan. Ada yang apa istilahnya mah tidak melakukan yang nggak sepantasnya. Jadi kan yang tercorengnya itu, kok latihan paskibra, kok latihan baris, kok gitu. Nah, jadi pesan-pesannya dimanapun Akang Teteh, adik-adik semuanya, rekan-rekan berada, kita selama pandemi ini mudah-mudahan apa ya, terpikirkan, mudah-mudahan juga jadi renungan gitu, biar nanti kalau udah pandemi ini beres, mau dibawa kemana dunia baris ini yang udah jadi industri ya. Yang udah jadi industri. Keren banget obrolan kita hari ini, berisi banget, singkat padat jelas tapi oke banget. Banyak juga ada quotes-nya Kang Zul, terus juga ada apa dengan juara 2 utama. Jangan lupa untuk subscribe, like and share buat kamu semua. Untuk Kang Denny juga ya, anak-anaknya tetap subscribe ya. Hari ini oke pamit, Kang Denny juga pamit. Jangan lupa untuk tonton episode Postbar selanjutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris. Dadah.